Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin nabiyyi alaihi salatu, dan dari Nabi, atas Nabi semoga sholawat tercurahkan. Itu ya, betul ya. Wassalamu, dan keselamatan. Annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda. Nah ini hadis. Qala bersabda Nabi, salah satu, ada 3 perkara ya bahwa zuhumallahu ta'ala, yang menyebabkan Allah Ta'ala marah kepada kalian semua, marah kepada orang banyak. Nabi bersabda ada 3 perkara yang menyebabkan Allah itu marah. Min ghairi jurmin, dari kelakuan, dari amal yang tidak berdosa. Jadi walaupun amal itu tidak berdosa, ada 3 hal perkara yang menyebabkan Allah itu marah. Kata siapa? Kata Nabi. Yang pertama apa? Al-ukulu, makan terlalu banyak ya. Jadi bukan hanya ulama, bukan hanya kiai, bukan hanya ajengan. Nabi sendiri bersabda, itu kalau kita makan terlalu banyak itu walaupun halal menyebabkan Allah itu marah. Itu yang pertama. Wal bakhilu, dan yang kedua yakni pelit. Nah, bakhil itu ya juga bukan perbuatan dosa, tapi menyebabkan Allah itu marah. Kata siapa? Kata Nabi. Wal mutakabbiru, dan yang ketiga yakni sombong. Jadi sombong itu juga sama. Nah, sombong itu ya bukan perbuatan dosa, tapi menyebabkan Allah itu marah. Wa ta'ammal, dan berangan-angan fi madori dalam kemadaratan. Fi madori dalam bahayanya. Wa ta'ammal, dan berangan-angan fi madori di dalam bahayanya kasratil akli, karena terlalu banyak makan. Waya, dan adapun bahayanya terlalu banyak makan. Al-amrodu, itu menyebabkan sakit. Jadi kalau kita terlalu banyak makan karena makanan enak, udah makan, udah kenyang, makan dengan ayam panggang, kita udah kenyang, datang lagi sate, kita makan lagi. Satenya habis, datang lagi es krim, kita makan lagi. Es krimnya habis, rujak, kita makan lagi. Itu menyebabkan bahaya. Kata siapa? Kata Nabi. Ini hadis. Jadi ya makan itu kalau untuk orang Islam, apalagi untuk orang santri, itu harus menjaga, mengurangi makan. Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau terlalu banyak makan, sabda Rasul, menyebabkan bahaya datangnya penyakit. Jadi yang pertama, kalau terlalu banyak makan apa? Menyebabkan banyak penyakit. Orang yang gendut, itu kan makannya biasanya banyak. Orang yang gendut itu biasanya makannya banyak, itu biasanya mudah terserang penyakit. Ada tekanan darah tinggi, ada apa lagi? Ada asam urat, ada diabetes, ada jantung, macam-macam. Nah, makanya orang yang kurus kayak bapak biasanya panjang umur. Tapi kalau orang gendut itu biasanya pondok umur. Biasanya, ya enggak semuanya. Karena umur itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua apa? Kalau kita terlalu banyak makan itu. Wa kalalatu tabu'u, dan membuat tabiat kita itu tidak peka. Kalalah itu ketul atau mintul. Jadi hati nurani kita itu nggak peka. Menghadapi sesuatu, menghadapi orang, kondisi apapun, kalau kita terlalu banyak itu kita tidak peka. Makanya kepekaan, kadang-kadang orang kan wah ajengan itu sakti, dia tahu isi hati saya, padahal enggak.
Karena mengurangi rasa, mengurangi terlalu banyak makan, akhirnya apa? Perasaan kita itu peka, insting kita itu peka. Insting kita itu menjadi peka. Tapi kalau terlalu banyak makan ya kita nggak tahu apa-apa, kayak kebo. Tahu kebo nggak? Kebo itu munding, itu terlalu banyak makan. Nah, udah kenyang dikasih itu, kalau munding itu ya dimakan terus, dia nggak peka terhadap lingkungan. Begitu juga orang kalau terlalu banyak makan itu ya nggak peka, perasaan kita, insting kita itu tidak terlatih. Ada orang, si A itu kiai sakti ya. Padahal ya insting ini hakikatnya itu datangnya dari Allah. Bisa kita latih kalau kita mengurangi makan, berhenti sebelum kenyang, insting kita akan peka. Jadi seolah-olah ajengan itu sakti, tahu sebelum terjadi ya, padahal itu melalui insting yang diberikan oleh Allah, terlatih karena mengurangi banyaknya makan. Mengurangi banyaknya makan. Kata siapa? Sabda Rasul. Kila dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil, buah mangga kecil namanya pentil, orang pelit namanya bakhil. Kila dikatakan al-fitnatu kekenyangan. Al-fitnatu kekenyangan, tudhibul fitnata. Kila dikatakan al-fitnatu kekenyangan, tudhibun menghilangkan al-fitnata itu fitnah. Jadi kalau kekenyangan itu menghilangkan fitnah. Hukia al fitnata bukan fitnah, maaf salah Bapak. Al fitnata menghilangkan kecerdasan. Jadi kalau kalian kenyangan itu menghilangkan kecerdasan. Jadi fitnah itu juga lafal mustarak. Kadang-kadang bermakna fitnah itu sendiri, tapi kadang-kadang bermakna cerdas, dari kata-kata fatona. Fatona fitnah itu lafal katanya, sumber katanya itu sama. Jadi lafal mustarak yang artinya itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan al-fitnatu, kekenyangan karena makan, tudhibu dapat menghilangkan al-fitnata, kecerdasan. Hukia diriwayatkan Anjalinus dari Syekh Jalinus. Syekh Jalinus siapa ini nggak jelas, ini nggak begitu terkenal. Tapi dulu sezaman Kiai Zarnusi ini ada, itu dijelaskan bahwa ada seorang ustadz, seorang ajengan yang bernama Jalinus. Ini kalau dilihat dari namanya, ini orang Persia ya, bukan orang Arab. Jarang ini kok Jalinus. Anjalinusi dari Syekh Jalinus an-Nahru, sesungguhnya Syekh Jalinus. Syekh Jalinus pola berkata Syekh Jalinus, Ar-rumanu buah delima, nafa'a memberi manfaat, kulluhu bagi yang memakannya. Syekh Jalinus berkata, barang siapa yang memakan buah delima itu akan membawa manfaat. Nah, ini kulluhu semuanya. Kulluhu semuanya, kenapa disebut semuanya? Karena buah delima itu ada dua macam. Yang satu berwarna buah delima merah. Ada juga buah delima yang warnanya putih. Tapi yang paling terkenal, yang mahal harganya itu buah delima merah. Jadi kalau kalian memakan buah delima itu banyak manfaatnya. Kata siapa? Kata Syekh Jalinus. Benar enggaknya ya wallahu alam, kalian teliti sebagai seorang santri mempunyai kewajiban untuk meneliti. Benar enggak kata Syekh Jalinus ini buah delima itu banyak manfaatnya? Tapi kebiasaan orang Sunda kalau 7 bulanan itu kan biasanya ada ya yang mencari buah delima. Nah, konon katanya agar nanti kalau anaknya lahir cantik bagaikan putri delima.
Kalau laki-laki ya cakep kayak Nabi Yusuf. Itu kepercayaan orang kita, ya, orang Sunda, orang Jawa juga sama. Kalau 7 bulanan yang kegiatan adat itu biasanya mencari buah delima. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaku. Ini masih kata Syekh Jalinus. Wassamaku, dan ikan laut. Zororun, bahaya. Kulluhu, memakannya. Nah, kalau menurut Imam Jalinus, kalau makan ikan laut itu katanya bahaya. Benar enggaknya ya wallahu a'lam ya. Nah, kata dokter ya. Kalau menurut ilmu kedokteran itu katanya ikan laut itu paling bagus. Proteinnya itu paling tinggi. Bahkan orang Jepang itu terkenal paling pandai ya. Paling cerdas di dunia itu katanya itu orang Jepang. Karena apa? Banyak makan ikan laut. Bahkan di rumah makan Jepang restoran itu juga disajikan itu ikan laut itu dalam keadaan mentah. Dimakan pakai kecap, pakai cuka, pakai saus. Itu proteinnya menurut ilmu kedokteran itu paling tinggi ya ikan laut. Tapi kalau menurut Imam Jalinus, ikan laut itu kalau yang memakan itu sangat bahaya. Nah, bahayanya apa ya? Tugas kalian nanti kalian berhasil menjadi santri yang berhasil, teliti. Kenapa Imam Jalinus itu mengatakan ikan laut itu bahaya kalau kita makan? Yang paling baik itu makan buah delima. Ya, wallahu a'lam benar enggaknya ya. Ya, ini kata ulama ya. Wa kullu bismillahirrahmanirrahim wassamaku, dan makan ikan laut dororun itu bahaya. Kulluhu, memakan ikan laut. Wa qalilun dan menyedikitkan as-samaku, makan ikan laut, khairun lebih baik min kathirir rumani, dari memperbanyak makan buah delima. Wa fihi, dan dalam memakan buah delima itlaqul mali, itu menghabiskan harta. Ya mungkin nah ini penafsiran Bapak waktu zaman Syekh Jalinus di kehidupannya Imam Jalinus itu ikan laut itu melimpah, yang banyak itu ikan laut. Kalau buah delima itu jarang sekali, sehingga buah delima itu harganya sangat mahal. Yang ada mungkin ya yang kebanyakan itu ya buah delima, buah jeruk, buah semangka, apalagi kemungkinan besar nggak ada. Sehingga kalau buah delima itu mahal harganya. Ikan laut melimpah ruah, sehingga umatnya di waktu itu, manusia di waktu itu lebih banyak makan ikan laut, sehingga banyak penyakit. Ya mungkin saja. Jadi mungkin saja ya, terjadi. Itu penafsiran Bapak. Benar enggaknya ya wallahu a'lam. Ini ulama yang berkata. Kalau kita langsung percaya juga tidak boleh. Tapi kalau langsung tidak percaya juga tidak boleh, tidak bagus. Baiknya bagaimana ya, kita teliti. Ilmu itu berkembang, lingkungan itu berkembang, kondisi itu berkembang. Dulu waktu zaman Bapak kecil itu makanannya apa? Jangkrik, belalang. Ya, kalau musim kemarau ini pergi ke sawah, cari belalang, cari ulat yang di pohon turi. Kalian tahu nggak? Pohon turi, ya, turi. Nah, turi itu di pohonnya, itu di bonggolnya, itu pokoknya, di akarnya itu ada ulatnya. Ulatnya itu besar-besar. Nah, zaman kecil Bapak itu ya dicari, itu dibakar di tengah sawah sambil mengembala domba, dibakar. Nah, alat pembakarannya apa? Tai sapi yang kering. Ulat itu di pohon turi. Itu yang ada kembangnya itu dibakar. Itu enak sekali, itu protein tinggi juga. Tapi kondisi kan berkembang ya. Kalau sekarang ya jijik ya. Nah, kalau saat sekarang belalang itu anak-anak udah nggak ada yang mau makan belalang itu. Makannya apa ya? Daging sapi, ayam crispy, ya, ayam geprek. Ya. Kalau suruh makan ulat yang di pohon turi ya nggak mau anak sekarang. Tapi ada juga yang ada kemarin sempat viral ya, anak SD diwajibkan untuk bekal kalau ke sekolah, bekalnya itu nasi sama ulat turi yang dibakar. Ulat dari pohon turi yang dibakar.
Akhirnya apa? Divideokan oleh gurunya, diviralkan, menjadi heboh, ya. Kondisi situasi itu berkembang. Dulu waktu zamannya Syekh Jalinus mungkin ya pas, mungkin waktu itu ikan lautnya itu banyak penyakit, ya kita kan nggak tahu. Tapi secara umum, secara medis, secara ilmu kedokteran, saat sekarang ikan laut itu yang paling banyak proteinnya. Yang banyak mengkonsumsi ikan laut itu nomor 1, number 1 di dunia itu ya orang Jepang. Makanya orang Jepang itu umurnya panjang-panjang dan cerdas-cerdas. Umumnya kalau bangsa kita itu tidak senang sama ikan laut itu. Ya kayak akhirnya ya begini-begini aja, kurang begitu cerdas dibandingkan dengan orang-orang Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zaman Imam Jalinus itu, kalau orang banyak membeli buah delima itu menghabiskan harta, itlaful mali. Wal aklu, dan memakannya fauqas sibai, menghilangkan kenyang, menghilangkan dengan dororun itu bahaya, ya. Itulah dulu mungkin barangkali buah delima itu mahal. Kalau beli terlalu banyak makan buah delima ya memang membawa manfaat, tapi menghabiskan harta. Halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aklu, dan makan terlalu banyak fauqas sibai, dororu, di atas kenyang itu membahayakan. Artinya ya harus jangan sampai terlalu kenyang. Mahdun murni, wastahiku dan membenarkan, bihi, dengan makan terlalu kenyang, al-iqoba akan mendapatkan masalah, al-iqoba akan mendapatkan siksa, fidaril akhirati, nanti di yaumil akhirat. Nah, nanti akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan iqob, siksa. Karena apa? Orang terlalu kenyang, kalau makan terlalu kenyang itu pasti timbul bermacam-macam masalah. Kalian sebagai santri makan terlalu kenyang, waktunya murojaah, akhirnya ngantuk. Itu udah pasti. Kalau makan terlalu kenyang itu pasti datanglah rasa kantuk. Waktunya belajar, akhirnya apa? Ketiduran. Waktunya belajar, akhirnya malas untuk belajar. Akhirnya apa? Banyak meninggalkan kewajiban. Orang terlalu kenyang akhirnya ngobrol males-malesan. Makanya nanti akan menimbulkan masalah di yaumil akhirat, fidaril akhirati. Itulah apa namanya, ya memang dari awal ya bab mencari ilmu itu, santri itu dilarang makan terlalu kenyang. Bukan hanya satu ulama, banyak ulama yang menyampaikan. Dan yang terakhir ini apa? Sabda Nabi. Ada 3 hal yang perkara Allah menyebabkan Allah itu murka, walaupun 3 perkara itu tidak berdosa. Yang pertama makan terlalu kenyang. Yang ketiga apa? Bakhil. Yang kedua bakhil. Yang ketiga sombong. Ya, sombong. Puncaknya itu sabda Rasul. Kalau awal-awal apa? Kata ulama, kata syekh. Ya. Jadi jangan terlalu kenyang. Ya, kenyang ya waktunya murojaah ngantuk, waktunya belajar malas-malasan, akhirnya ngobrol, waktunya nyuci baju karena terlalu kenyang. Kalau jongkok itu sakit perut, akhirnya apa? Males nggak nyuci baju. Banyak masalah menimbulkan. Kewajiban ditinggalkan, yang tidak wajib, walaupun yang tidak dosa, walaupun kita lakukan tidak dosa, kita lakukan, menyebabkan Allah menjadi marah. Akhirnya apa? Ilmu kalian ya, otak kalian akan menjadi tidak cerdas.
Kalau orang cerdas itu apa? Nah, 2 kali murojaah dia, 2 kali murojaah itu udah hafal. Tapi kalau nggak cerdas sampai 5 kali, 2 ayat ada 5 kali. 2 ayat 5 kali, bahkan sampai mengulang-ulang 10 kali baru hafal. Kalau sekarang kita menghafalkan 2 ayat, besoknya menghafalkan lagi, dinaikkan ayat yang kemarin lupa. Karena apa? Ya, kalau kita simpulkan dari panjang lebar, banyak ulama yang mengatakan terlalu banyak makan, ya, terlalu banyak makan. Makanya dianjurkan ya kalian itu sebagai santri itu jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ukulu dan orang yang terlalu banyak makan. Bagidun tidak disenangi fil qulubi di dalam hati. Nah, kalau kalian terlalu banyak makan ya di mana-mana nggak disenangi orang. Ya udahlah kamu praktekkan di sini. Kalian itu makannya banyak, teman kamu ngantri belum makan ternyata habis. Teman kamu yang belakangan pasti marah kepada yang banyak, teman kamu yang banyak makan. Sama saja di prasmanan, misalkan kalian mendatangi prasmanan suatu gedung, walimatul urus atau walimatul apapun. Kalau kalian banyak makan, kalian ngambil banyak, di piring kalian itu penuh, itu orang lain yang melihat itu pasti di dalam hatinya, minimal dalam hatinya itu apa namanya? Terjadi fitnah. Si A itu, si fulan itu, si fulana itu begitu ngambil nasi sebanyak itu habis enggak? Atau nggak pernah makan barangkali di rumahnya, menjadi pergunjingan orang lain. Nanti sudah habis ngambil nasi yang banyak, nasinya habis, ngambil es krim, ngambil bakso, ngambil ini, ngambil itu, menjadi fitnah orang yang ada di sekitar kita yang melihat kita terlalu banyak makan itu. Dalam hatinya, bahkan dia diantara temannya atau lingkungannya itu ngobrol, itu si fulanah itu ngambilnya terlalu banyak, si fulan itu terlalu banyak, kayak nggak pernah makan. Nah, itu apa namanya terlalu banyak makan itu begitu tidak disenangi fil qulubi di dalam hatinya. Wa tariqut taqlilil aqli, wa tariqu dan jalannya taqlilil aqli, menjadikan makan. Watoriku dan jalannya tolib. Watoriku dan jalannya orang yang pencari ilmu, santri, berarti kalian taklilil akli itu menyedikitkan makan. Ayat pula agar makan al-ab'imata, makanan dasi mata yang berlemak. Nah, ini masih kata Imam siapa tadi? Imam siapa? Dalinus. Padahal menurut ilmu kedokteran terlalu banyak makan lemak itu katanya jelek. Tapi menurut Imam Dalinus itu baik. Benar enggaknya ya wallahu a'lam ya. Itu barangkali kondisinya sudah berubah. Ya, waktu itu kan orang itu kan ya makanan itu kan sulit ya. Kalau makanan itu sulit, kalau mau makan daging harus berburu di padang pasir, jarang sekali makan daging, sehingga proteinnya itu sedikit sekali, sehingga orang zaman waktu itu kondisinya itu lemah. Makanya Imam Dalinus menganjurkan kepada umat pada waktu itu supaya memperbanyak lemak. Tapi kalau kondisi sekarang bagaimana Pak Fakir? Kita itu kan udah gak kekurangan. Ya paling tidak seminggu sekali santri makan ayam. Bener nggak? Ada nggak seminggu sekali makan ayam? Malah 3 kali. Itu bukan santri itu kalau menurut Bapak. Dulu Bapak itu kalau pesantren itu makannya apa? Tiap hari itu sambal. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sekali-kali kalau berani itu nyuri daun singkong kepunyaan kiainya. Daun singkong itu pun nggak berani metik yang muda, yang muda itu. Yang dipetik itu yang sudah kuning-kuning itu. Sekali-kali itu. Jadi tiap hari itu sambal.
tiada hari tanpa sambal. Tempe, tahu nggak pernah ketemu. Telur, apalagi ayam jauh sekali. Jauh sekali. Itu perbandingannya ya, tapi zaman kan yang berubah ya. Kalau kalian tiap hari dikasih sambal, di pesantren tidak akan betah, tidak akan kerasan. Sedikit-sedikit telepon, mama gimana di pesantren kok makannya pakai sambal. Tapi kalau zaman bapak wohi itu di pesantren itu ya hanya sambal, sambal dan sambal. Sekali-kali kalau ada waktu longgar pergi ke sungai itu nyuluh. Nyuluh itu apa? Ngobor. Cari ikan di sungai, ya, cari ikan di sungai. Kalau ketahuan sama lurah pondok dimarahin, nggak boleh itu. Ya pokoknya makan sama sambal. Kadang-kadang ya ke kampung ya, minta daun singkong. Kalau nggak dikasih nyuri punya kiainya yang kuning-kuning itu, dikuluk, ya, dimakan pakai sambal. Nah, makanya kalian harus bersyukur pesantren di Ranca Kemit ini tiap seminggu berapa ayamnya? 3 kali. Ya, kurangi itu, saya anjurkan dikurangi 2 ji itu. Dikurangi terlalu banyak itu ya. Terlalu banyak. Imam Darwinus itu menganjurkan supaya itu zaman waktu itu ya kalau mau makan daging kan harus berburu, jadi jarang sekali makan. Kalau era sekarang barangkali sudah nggak sesuai dengan kondisi saat sekarang. Itu menurut analisa Bapak ya. Benar enggaknya wallahu a'lam, tapi kemungkinan besar itu mendekati. Karena secara ilmu medis kalau kita terlalu banyak lemak itu nggak bagus, menyebabkan kolesterol, menyebabkan banyak penyakit jantung atau penyakit yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Imam Darwinus itu menganjurkan hendaklah ayyakula atau imata, hendaklah makan makanan ada si mata yang berlemak, wa yuqaddimu dan mengutamakan fil akli dalam makan al-altofa yang empuk-empuk, yang lunak-lunak. Nah, kalau ini Bapak setuju, yang lunak-lunak, jangan yang keras-keras. Karena apa? Ya kalau yang lunak ya udah jelas masuk akal. Masuk ke ke perut kita, pencernaan makanan kita itu tidak membebani pencernaan makanan kita. Jadi ringan kerjanya itu perut kita itu. Menggiling makanan itu kalau yang empuk itu apanya lebih bagus. Makanya kalau usia menjelang senja kayak Bapak, kayak Pak Haji, ini udah tua-tua. Ya itu ya yang lunak-lunak. Ya, sebaiknya yang lunak-lunak supaya kerja perut, pencernaan makanan itu tidak terlalu berat. Termasuk kalian yang masih kecil. Termasuk yang masih kecil itu yang lunak itu jangan nanti kerja perut itu nggak terlalu berat. Nanti umur kalian bisa panjang kayak Pak Haji Maulani itu. Udah berapa? 85. Nah, Bapak aja belum tentu. Selisihnya dengan Bapak itu masih 21 tahun ya. 21 tahun. 21 tahun ya. Bapak udah baru 64 aja sudah sakitan. Yang lunak-lunak itu Bapak setuju itu, ilmu kedokteran juga mendukung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asaha dan yang disenangi. Ya tentunya makan itu ya yang disenangi ya. Kalau nggak senang ya apa namanya ya masa kita mau makan. Dulu daging Bapak itu daging sapi itu dulu Bapak senang. Sekarang mulai setahun yang lalu itu mulai tidak senang. Jadi jarang sekali udah nggak senang karena apa? Nyelap di gigi, enaknya sebentar, tersiksanya lama. Nah, kondisi itu berubah. Dulu senang, sekarang mulai nggak senang. Kecuali yang empuk, ada yang khas tenderloin. Bahasa kerennya itu tenderloin. Khas itu yang paling empuk itu ya terletak terjepit ya di antara tulang punggung itu disebut tenderloin. Orang Sunda, orang Jawa bilang itu daging khas, itu nomor 1. Kandungan lemaknya juga terendah. Yang kedua apa? Sirloin. Sirloin itu cangkeng. Orang Sunda bilang itu daging cangkeng. Baru nanti ada top side, inside. Bapak itu luar biasa. Dulu Bapak kan bergelutnya jualan daging jadi hafal.
apa namanya bahasa ilmiah anatomi daging sapi, daging domba itu Bapak menguasai gitu. Menguasai 100% itu bahasa-bahasa kerennya itu. Ada inside gande itu disebut inside. Kalau top side itu pentul, pentul macam-macam ya. Itu. Tapi yang paling bagus daging sapi itu tenderloin atau khas. Orang Sunda bilang khas. Itu biasanya satu pasang, satu ekor itu beratnya rata-rata hanya 1,5 kg, kanan 1,5 kg, kiri 1,5 kg, berarti hanya 3 kilo itu rata-rata. Mahal sekali. Sekarang itu harganya tenderloin itu 200.000 lebih. Kalau kalian berbelanja ke pasar nggak akan mungkin dapat, tidak mungkin dapat karena udah di booking oleh hotel-hotel untuk steak yang kelas atas. Satu potong itu biasanya dijual dengan harga 200 sampai 300.000 tenderloin. Kalau kalian mau beli harus pesen ke pasar itu, pesen ke tukang daging, nanti disisihkan, tapi harganya juga tinggi, bisa mencapai 400.000 karena dia udah di booking, udah dikontrak oleh hotel-hotel berbintang. Nah, kalian harus tahu kayak Bapak itu segala bidang itu menguasai ya. Ya paling enggak skala bidang ya pokoknya banyak bidang lah, jangan hanya 1, 2, 3 bidang, tapi banyak bidang yang disenangi ya, yang disenangi. Walayakula dan janganlah makan ma'aji'ani bersama-sama orang yang lapar. Kalian itu kalau mau makan harus bisa melihat kondisi situasi. Misalnya kalian makan, kebetulan kan di sini apa bangun masjid ya, bangun musola ya. Kalian makan bareng sama tukang. Tukang itu pada umumnya itu makannya itu banyak sekali. Bapak tani itu biasanya makannya juga banyak sekali. Nah, kalian itu oleh Syekh Jalinus itu dihimbau jangan sampai kalian itu makan bersama orang yang pekerja keras. Orang yang pekerja keras itu biasanya apa? Makannya banyak. Kalau kalian makan bareng sama orang yang pekerja keras, kalian akan terbawa, makannya juga ikut banyak. Bahaya kalau santri itu makannya banyak. Itu nggak boleh. Nanti berpikirnya tidak cerdas. Luar biasa ulama dulu itu sampai sedetail gini. Walayakula dan janganlah makan ma'ji'ani bersama-sama orang yang lapar. Illa idzakan, kecuali tatkalanya ada lahu kepada orang yang akan makan banyak. Warabu mempunyai tujuan sahihun yang baik fi kasratil akli dalam memperbanyak makannya ya, kecuali kalau kalian mempunyai tujuan yang baik. Oh besok saya puasa mau kerja bakti, malamnya kalian makan yang banyak dari 2 kali lipat dari biasanya. Karena apa? Kalian dalam keadaan puasa Senin atau Kamis ada kerja bakti, dipersiapkan dari malam hari, kalian itu makannya banyak, itu boleh. Itu waradus sahihun, tujuan yang baik. Fi kasratil akli dalam memperbanyak makannya. Bi ayat tako agar kalian kuat bihi dengan cara makan yang banyak, ala siyami karena berpuasa, wassolatu dan sholat, wal a'malis saqati dan beramal yang berat-berat. Karena ada kerja bakti yang berat-berat, supaya punya tenaga, kamu persiapkan malam harinya itu makan yang banyak. Karena tujuan baik itu diperbolehkan. Di hadis Nabi kan tadi jelas ya, makan sampai kekenyangan itu tidak boleh. Tapi kalau untuk tujuan yang baik, persiapan, misalkan besok itu hari Senin ada kerja bakti, supaya kuat kalian yang makan yang banyak, itu boleh, malah dianjurkan. Falahu maka bagi orang yang makan yang banyak dengan makanan dengan tujuan yang baik itu diperbolehkan. Zalika yang demikian itu. Nah, ini selesai ya bab
bab masalah makan ini panjang sekali ya. Banyak nasihat dari ulama, khususnya santri, dilarang keras makan yang banyak. Berhenti makan sebelum kekenyangan. Terakhir puncaknya sabda Rasul sama. Ya, sabda Rasul itu sama, menyebabkan Allah itu marah. Salah satunya itu kalau kalian kebanyakan makan. Wallahu a'lam bishawab.